Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Semoga di bulan yang mulia ini kita selalu diberi kesehatan, kekuatan dalam menjalani ibadah. Amin amin ya robbal alamin. Pertemuan selanjutnya kita membahas ini tentang berbagai macam masas ya, berbagai macam pijat ya. Pertama ada masas tradisional, auto masas, ECP, dan hydro masas. Masas tradisional ini bersifat individual. Artinya juru masas hanya bisa memijat satu pasien satu waktu. Ya, jadi misalkan satu klub ada seorang terapisnya satu, measure-nya satu. Ya hanya bisa melayani satu persatu, tidak bisa barengan, kecuali kalau kita ada masas elektrik yang pakai bangku, itu yang pijat otomatis, yaitu berapa puluh pasien juga bisa ya, gitu, kayak seperti yang di mall-mall gitu kan. Mekanisme pijatan dengan tangan juru masas dengan berbagai macam teknik ya. Kalau pijat tradisional ya, tekniknya tidak beraturan ya. Cara masas ini pula terkendala oleh etika sopan santun karena tidak bisa menjangkau seluruh tubuh ya. Misalkan pada bagian payudara ya, itu tidak boleh dipijat ya, kecuali measure-nya sama-sama sesama jenis ya. Pasiennya perempuan ya, measure-nya perempuan juga. Atlet measure-nya laki-laki, pasiennya laki-laki. Ya ini contoh gambar tuh, makanya disensor ya. Penilaian tentang masas tradisional ya. Pengguna jasa terhadap hasil masas seorang juru masas bersifat subjektif karena seorang juru masas mempunyai metodenya masing-masing, kadang tidak konsisten. Beda dengan sport masas ya, sudah ada teknik-tekniknya ya. Eflurase, diawali eflurase dan diakhiri dengan eflurase. Walaupun di setelah tengah-tengahnya itu ada teknik yang lainnya, ada teknik tapotemen, ada skin rolling ya, ada vibrasi. Nah, di sini mahasiswa PJOK diharapkan mampu meningkatkan prestise tentang measure di lingkungan masyarakat umum. Jadi kenapa sih jarang sekali terapis measure ya? Karena mungkin pandangan masyarakat, kok muda-muda jadi tukang urut ya, kok sarjana jadi tukang urut ya. Masih banyak pandangan seperti itu, padahal kalau dilihat secara pendapatannya yaitu luar biasa kalau kita berhasil ya. Makanya kita harus bisa meningkatkan prestisenya. Perkembangan sekarang ini ya, kalau di masing-masing negara ya, ada masas Swedia, ada akupressor, ada refleksi, ada shiatsu ya, ada tosh massage, ada thai massage ya, Japanese massage ya, sport massage, ayurveda massage, dan lain-lain. Yang kedua, auto massage ya, atau self massage. Cara ini merupakan cara mijit diri sendiri ya. Biasanya pada pekerja dengan posisi statis isometris, contohnya seperti pengemudi, pekerja-pekerja di belakang meja ya, maksudnya pekerja kantor ya, yang di depan komputer terus di laptop gitu. Auto massage, auto artinya sendiri, massage pijat, jadinya mijit diri sendiri. Nah, ini contoh gambarnya. Kadang kalau kita pegel di perjalanan mengendarai mobil atau motor, terasa pegel ya, kita berhenti sejenak, kemudian kita mijit-mijit leher kita atau mijit-mijit lengan kita ya yang terasa pegel, yaitu disebut dengan auto massage atau self massage. Mekanismenya melakukan istirahat aktif setiap selang waktu tertentu, misalkan setiap 4 jam melakukan auto massage kurang lebih 5-10 menit, atau ketika badan kita pegel-pegel ya karena perjalanan jauh ya, kita langsung aja melakukan
pijatan ya sampai secukupnya. Yang ketiga tentang EECV, Extension External Counter Position. Alat ini seperti tekanan darah ya yang dikenakan pada bagian tubuh yang akan dimasas ya. Mekanismenya, alat ini dihubungkan dengan mesin pompa udara yang dapat bekerja sangat cepat menginflasi balon pembalut ekstremitas termaksud sehingga terjadi pemijatan ya, seperti halnya manset untuk mengukur tekanan darah, kemudian udara secara otomatis dikeluarkan ya. Demikian secara berulang-ulang ya. Dianalogikakan seperti manset pengukur tekanan darah ya, ketika kita pompa manset tersebut maka di bagian lengan kita akan mengencang, maka akan menekan otot ya, kemudian anginnya keluar, kemudian tekan lagi ya, contohnya seperti itu ya. Ini contoh gambar ya, teman-teman nanti bisa dilihat di YouTube ya tentang ECP, cara kerjanya. Hanya dapat diperoleh pada tempat fisioterapi rumah sakit besar atau klub-klub besar ya. Dampak dari massage ini bersifat objektif karena mekanismenya yang sangat konsisten. Jadi dia menekan otot, kemudian melepas, menekan otot, kemudian melepas, seperti halnya tekanan pada teknik pijatan. Yang keempat, kemudian hydromassage. Hydromassage merupakan ya manuver massage yang dilakukan oleh tekanan air. Analogiknya sama halnya kita mencelupkan diri ke dalam kolam renang, maka tubuh merasakan adanya tekanan air ya. Ya, kalau kita lihat di klub-klub ada namanya cryoterapi ya, mencelupkan diri ke dalam air yang dingin. Di sini juga sama hydromassage, cuma hydromassage itu dia air dingin atau air hangat di dalam kolam tersebut ya, merelaksasikan tubuh. Ya, berdasarkan kaidah fisika ya, bila sebuah balon bentuknya panjang kita diisi dengan air, maka dalam keadaan horizontal, kita lihat gambar ya, bentuk balon rata pada seluruh bagiannya karena kita letakkan di permukaan lantai ya. Kita isi balon tersebut dengan air ya, kemudian kita tutup ya salurannya ya, kita telentangkan, maka seluruh airnya akan mengisi semua permukaan balon. Sedangkan bila dalam keadaan vertikal ya, balonnya kita pegang seperti ini ya, menggantung, maka pengaruh gaya gravitasi air akan menumpuk ke bagian bawah sebagaimana kita halnya mencelupkan diri ke dalam air. Prinsip kerjanya melakukan pencelupan secara periodik ya, seseorang secara bergantian dicelupkan secara posisi vertikal ya, posisi berdiri ke dalam kolam dan diangkat dari kolam. Hal ini dilakukan secara periodik dalam kurun waktu tertentu ya. Mencelupkan diri ya, setelah beberapa menit kemudian naik ke atas kolam bila sudah cukup. Atau sama seperti halnya kita berenang ya, berenang juga secara sama dengan recovery, pemulihan juga. Manfaat pencelupan secara periodik: pada pencelupan terjadi peningkatan aliran darah dan getah bening ke arah jantung ya, dan saat pengangkatan tubuh dari kolam, darah dan getah bening akan terperas ke arah kranial ya, tidak akan kembali ke bawah karena ada sistem katup ya pada pembuluh darah vena dan getah bening ya. Ini contoh dari alat hidroliknya, alat penggerak ya. Ya, kemudian ada saluran air dingin dan saluran air panas. Ya, kalau kita lihat di klub-klub besar ya, kalau di pertandingannya jadwalnya padat ya, untuk memperoleh pemulihan yang cepat pada atlet, maka pencelupan diri ke dalam air yang dingin kurang lebih 3 sampai 5 menit yaitu sudah cukup untuk pemulihan. Jadi seorang meser tidak perlu capek memijat masing-masing satu atlet ya, itu bisa terlalu capek untuk kita ya. Akhirnya diakalinya dengan ya hidroterapi atau cryoterapi. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.